2 pekan berlalu, namun penyebab kematian satu keluarga yang ditemukan tewas membusuk di Kalideres, Jakarta Barat belum juga terungkap. Beragam spekulasi perihal motif tewasnya keempat korban pun memantik polemik publik. Mulai dari masalah utang piutang, konflik keluarga, kelaparan, pembunuhan, hingga keterlibatan sekte apokaliptik. Selama 20 tahun bertetangga, keluarga korban diketahui sangat tertutup dan jarang bergaul dengan warga lain di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Mereka tinggal di sini kurang lebih udah 20 tahun juga, cuman kalau masalah aktivitas mereka sih orangnya tertutup ya. Dan sebelumnya juga saya taunya mereka tinggalnya bertiga, bukan berempat. Pas kejadian meninggal ini aja baru ketahuan berempat ya. Paling kalau tatap muka pernah sih, paling hanya nyapa gitu, ya Bu, paling begitu kan. Paling kesehariannya mungkin mereka kadang ada belanja untuk orang tuanya ya. Ada belanja mungkin ke depan, keluar gitu, mungkin masih ada sih. Untuk interaksi sih nggak ada ya, untuk ngobrol gitu, nggak ada. Setelah beberapa kali olah tempat kejadian perkara dan otopsi awal, satu persatu keganjilan terkait motif tewasnya keempat korban perlahan tersingkap ke publik. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama. Karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Berdasarkan temuan dan fakta baru di lapangan, motif pembunuhan dan kelaparan yang awalnya diduga kuat sebagai penyebab kematian satu keluarga di Kalideres ini pun gugur. Akibatnya, dugaan bunuh diri, pembunuhan, serta keterlibatan satu keluarga ini ke dalam sekte atau aliran kepercayaan apokaliptik kembali mencuat ke publik. Kalau saya sih melihat enggak ada lah, meskipun ada buku-buku di situ yang mengindikasikan itu, kemudian apakah kemudian secara sosiologis ada pengaruh yang langsung, saya rasa juga agak terlalu jauh bahwa di situ ada lilin, ada kamper juga gitu ya. Itu semuanya apakah terkait dengan ritual, saya rasa juga masih ini ya, masih bisa terbantahkan. Menurut saya belum meyakinkan gitu, karena bisa saja itu alibi-alibi yang dilakukan oleh pelaku kan, agar ini apa namanya perbuatannya tidak terendus oleh ini kan, oleh pihak luar atau orang lain. Pokok persoalannya kalau ini dianggap berkaitan dengan sekte bukan pada apokaliptiknya, tapi pada mana gerangan paham, mana gerangan keyakinan yang memberikan ruang bagi siapapun untuk mengejar kematian, dan mana keyakinan atau agama yang mengharuskan siapapun yang untuk menunggu kematian. Saya membayangkan, kalaulah kejadian Kalideres ini betul-betul dilatar belakangi oleh motif rest in peace, ingin berakhir dalam kedamaian, meninggal dalam kondisi tenang, maka barang kita perlu cepat-cepat menutup kisah ini. Kenapa? Karena kita harus berikan perjalanan yang mudah bagi mereka, sesuai keinginan mereka untuk berakhir dengan kedamaian. Kita tidak usah gaduh berkepanjangan, tidak usah risau terlalu panjang. Apokaliptik sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti menyingkapkan atau membukakan. Dalam bahasa Indonesia, apokalipse memiliki arti kehancuran. Apokaliptik adalah aliran atau paham yang dipercaya akan datangnya penghakiman Tuhan. Mereka yang menganut paham ini meyakini bahwa dunia yang jahat ini kelak akan digantikan dengan dunia baru. Paham ini sudah muncul sejak tahun 250 sebelum Masehi dan memiliki banyak kelompok pengikut atau sekte di dunia. Di dunia terdapat beberapa kasus kematian yang berkaitan dengan paham apokaliptik. Di Amerika Serikat pada tahun 2014, satu keluarga ditemukan tewas bunuh diri dengan tubuh yang mengeras di rumahnya. Diketahui korban tewas setelah meminum cairan kimia dengan campuran obat keras seperti heroin dan metadon. Sebelumnya, pada tahun 1997 di San Diego, California, sekte Heaven Gates melakukan bunuh diri massal yang menewaskan 39 orang. Mereka tewas setelah meminum campuran fenobarbital dan vodka.
Sekte apokaliptik ini dipimpin oleh Marshall Applewhite. Selain dikaitkan dengan sekte apokaliptik, peristiwa tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat ini juga dianggap memiliki kemiripan dengan peristiwa Burari Deaths yang terjadi di India pada 2018 silam. Kematian 11 orang keluarga besar Chundawat ini menjadi misteri besar yang dikaitkan dengan suatu aliran atau kepercayaan tertentu yang dianut oleh keluarga korban. Kematian 11 orang ini terungkap setelah tetangga mereka curiga akan keberadaan anggota keluarga Chundawat yang tiba-tiba menghilang. Dan setelah beberapa lama, ditemukan 10 orang tergantung di langit-langit rumah dan 1 orang tergeletak di lantai. Transparansi menjadi penting. Mana-mana yang sudah bisa dirilis disampaikan ke publik, mana-mana yang sedang dalam proses dan itu perlu kehati-hatian supaya tidak ada spekulasi publik, itu tetap dijaga terus sampai saatnya nanti diumumkan. Jadi sebagai contoh hasil otopsi itu kan nantinya paling tidak kalau bisa disampaikan bahwa kematiannya tidak bersamaan, selisihnya sekian bulan dan sebagainya, publik kemudian menjadi terinformasikan dengan baik. Kini publik menunggu, apakah gerangan motif tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat ini karena bunuh diri, pembunuhan, atau keterlibatan sekte tertentu. Pengungkapan tuntas kasus ini pun menjadi pekerjaan rumah baru bagi aparat kepolisian, agar peristiwa serupa tidak lagi terjadi di masa depan, karena hidup bahagia bukan milik perampas nyawa. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.